wal mu'minina minal al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita mulai dalam tuntunan, saya ceritakan dulu yang harus ditawakalkan itu perintah Allah, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka serahkanlah diri kamu jika ada kamu itu benar-benar orang beriman. Pahamnya, tawakal itu sebagai syarat untuk bisa iman. Kalau tawakalnya belum ada, macam mana imannya ada? Sedangkan yang arti iman itu percaya. Macam mana kita menyerahkan sesuatu ya kepada Allah yang kita percayai, sedangkan penyerahan itu belum ada? Mungkinkah? Tidak. Maka karena itu kita tawakalkan. Ya Allah, ini diriku yang hina, yang lemah, yang tidak ada daya upaya, dan juga diriku ini milikmu, kepunyaanmu, hakmu, supaya aku jangan sekutu, jangan syirik, aku pulangkan, aku kembalikan, aku serahkan diri badanku ini, aku nafsu itu, rasa aku nafsu itu, menyerahkan diri ini ke hadiratmu, aku keluar dari diri. Langsung keluar dari diri. Terasa meninggalkan jasadku. Mana saya orangnya? Ini yang hadir Mas Adam dari Depok. Dari Depok ya? Dari Depok, ya. Mana orangnya? Ini. Ya, Mas Adam bisa mengikuti ya? Ya, Adam. Adam ya? Silakan. Ikuti ini ya. Serahkan diri, keluar dari diri. Terpisah, terlepas dari mengatur diri. Allah bilang wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa benar dalam penyerahan dirinya kepada Allah dengan sebenar penyerahan, maka Allah ambil alih dirinya itu di dalam pengaturan Tuhannya, bukan rasa aku lagi yang mengatur. Rasa aku itu yang bikin syirik. Maka karena itu keluar dari diri dulu. Terpisah dengan diri. Mana prakteknya? Saya mau nengok. Itu belum habis betul. Harus terpisah nyata daripada jasad diri itu. Itu betul. Sampai diri itu ditinggalkan sejauh mungkin. Apa baju merah nih? Ini udah. Mana? Adam tadi udah. Belum, mana siapa? Ini. Gimana baju merah nih? Enggak, yang putih. Yang putih sebelah kiri. Ini. Yang bawah. Ini. Mana? Oh, yang kanan. Ini ya. Iya, kanan. Dibesarkan kanan kita. Bisa. Belum besar. Tinggalkan dulu. Enak, satu-satu. Ini belum habis. Belum habis meninggalkannya itu. Itu ditinggalkan sampai nggak nampak lagi diri. Baru yakin kita memang penyerahanku betul. Kalau masih aku di diri, akunya itu belum terpisah dengan diri. Tawakalnya belum beres ya. Gitu terpisahnya. Sampai tinggalkan sejauh mungkin, nggak ada hubungan, nggak ada tautan lagi dengan jasad yang sudah kita tinggalkan itu, kita lepaskan itu. Buat dulu. Selesaikan yang satu macam permintaan ini. Ini baru betul. Kita pegangin betul-betul, aku udah terpisah dengan diri, aku nggak nengok diriku, aku nggak tahu menau dengan diriku, sebab diriku itu sudah aku serahkan urusan dalam urusan Allah. Lagi pula kalau aku dicampur urusan diriku, aku syirik. Ya, kita tinggalkan berikut. Melihat mata, jangan ikut lagi. Mata melihat, iya, gak usah, tinggalkan habis. Gitu. Sebab sifat melihat itu sifat basar, bukan kita punya.
Tahu hati, tahu diri, tahu ruangan. Pak, izin. Ulang ya, Pak. Ikut, ya. Iya, silakan. Apa-apa. Tinggalkan ya. Habis. Pak, izin Pak ya. Pulang Pak ya. Ayo. Tahu hati itu ilmu Allah. Izin Pak ya. Betul. Kami Pak. Lepas sampai nggak nampak lagi diri itu. Nggak nampak lagi diri itu. Melihat, mendengar, tahu, rasa duduk, lepas. Aku diriku nggak tahu lagi, udah kupulangkan dia dalam urusan Allah punya. Aku nggak ikut-ikutan. Terpisah dengan diri. Nah, saya mau nengok terpisah dengan diri itu harus benar dia. Berarti diri kita itu dalam urusan udah irada Allah. Nah, kayak gitu ya. Baru meluas. Tinggalkan alam seluruhnya. Tinggalkan alam seluruhnya supaya hati kita jangan ada tautan lagi dengan alam. Alam bukan Allah. Masih ada tautan dengan alam, belum selesai. Itu betul. Sudah selesai habis, alam nggak ada, diri nggak ada, melihat, tahu, mendengar, sudah pulang. Kita lebur, hancur, sirna, lenyap, rasa aku, nafsu itu hancur dia. Supaya jangan dia berkuasa lagi pada diri. Biar dia panah, biar dia habis, dia sirna, biar dia betul-betul nggak ada. Laksanakan ini dengan benar. Gitu dia. Coba tenangkan setengah menit. Diriku sudah di dalam kudan iradat Allah. Aku nggak ada lagi. Rasa aku nafsu sudah hancur, sirna, lenyap. Diriku di dalam kekuasaan Allah. Nah, gitu ya. Coba ikutkan sekedar aja. Kudan iradat Allah meliputi pasukan alam, meliputi kepada kedua tangan kita. Digerakkan kedua tangan itu untuk mengangkat takbir yang datang dari Allah semata-mata. Silakan Allah menggerakkan tangan kita di dalam kekuasaan. Bukan aku yang mengangkat. Silakan. Itu angkat takbir, tapi dalam kuda iradah Allah mengangkatnya. Betul. Iya, turunkan. Jangan merasa hidup lagi, jangan merasa ada di alam dunia lagi. Tanamkan aja, aku udah lebur, hancur, sirna, lenyap, panah, aku sudah mati. Belajar mati awak duluan, ya. Udah, sekian, pindah. Siapa lagi? Sekian aja Pak ya. Iya, enggak nanti. Selanjutnya Mas Indratno ya. Mas Indratno. Sudah siap, Mas Indratno? Ya, silakan. Wah, ini ringan ya. Sudah bisa berjalan sendiri ya. sering. Terus ikuti Indratno, tinggalkan diri langsung, jangan ada di diri, lepas habis. Tapi sah habis dengan diri, jasad tuh terpisah dia. Waduh, alhamdulillah. Terpisah dengan ruangan dan alam, lepas habis dunia, nggak ada lagi di hati. Iya, kayak gitu. Panah, lebur, sirna, lenyap. Aku nggak punya wujud sedikit pun. Nah, silakan. Allah ngatur alam, ngatur badanku, takbir. Itu urusan Allah punya. Terangkat sendiri tangan tuh. Bagus. Nah, itu dia ya. Rasakan itu dari Allah. Turunkan. Jangan ada akunya lagi. Ya, bisa terpisah dengan alam terus. Supaya kita alam itu gak ada lagi di hati. Rasakan aku gak punya wujud. Gak ada wujudku, wujud badannya cuma tanah, alam. Itu udah kupulangkan dalam urusan Allah. Ya, sekian aja.
karena dia lancar dah. Ya. Ya. Bagus. Alhamdulillah Pak Indarno ya. Mudah-mudahan dia bisa diamalkan. Hmm. Kami pindah ke yang lain dulu ya. Pak Jamal dari Sarawak siap? Ya, ini Pak Jamal Sarawak. Sarawak udah berapa kali nih? Dua kali. Dua kali. Pak Jamal Sarawak ya. Bisa dengar Pak Jamal? Bisa. Ya. Ya, ikuti Pak Jamal ya. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berserah di kehadiratmu. Aku nafsu keluar lepas dari jasad badanku ini. Lepas keluar, tinggalkan jasadku. Biar jasad kita itu di dalam urusan Allah. Nah, kayak gitu. Terus cepat terpisah langsung dengan jasad. Terpisah langsung dia. Waduh, bagus ya. Ini panah cepat ini. Langsung saja. Aku lebur, hancur, sirna, lenyap. Akunya nggak ada. Akunya udah musnah. Akunya udah panah. Rasa aku udah nggak ada sama sekali. Tinggal badanku dan alam di dalam urusanku dan iradat Allah. Itu urusan dia, bukan urusanku. Aku panahnya ini yang kurus. Leburnya itu, hancurnya itu. Rasakan aku gak punya wujud sedikit pun. Dan aku hakikatnya gak ada. Ya Allah, engkau ngatur alam, ngatur jasadku. Engkau yang membuat tangan jasadku ini terangkat takbir. Terus terangkat sendiri. Tangan itu bertakbir dari urusan Allah. Ringan kali. Bagus, turunkan. Cepat berapa nanya. Udah, langsung. Tinggalkan alam ya Pak ya. Tinggalkan alam. Jangan berada pada alam lagi. Biasakan tawakal terus ya. Insyaallah. Nah, bagus. Alhamdulillah. Pak Jamal, ada kemajuan. Ya, saya harap yang lain juga begitu. Kalau bisa matanya buka aja. Kita ini biasa aja. Nanti kalau tutup mata gimana berjalan kan? Jadi panah nih rasa akunya aja. Ya. Oke, tapi kalau tidak bisa ya nggak apa-apa, pejam pun untuk sementara nggak apa-apa. Kita beralih ke yang lain dulu ya Pak Jamal ya. Mantap. Selanjutnya nampaknya Pak Awang sudah hadir. Bisa mengikuti Pak Awang? Ya. Oh ini baru nih, ini kawannya Pak Jamal. Pak Jamal. Siapa namanya? Iya Pak Awang. Pak Awang. Ya, silakan ikuti Pak Awang ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikuti aja dengan batinnya aja ya. Batinnya aja ya. Coba merasa menghinakan diri, menyadari diri. Ini aku saripati tanah yang letaknya di bawah menunjukkan aku nggak ada apa-apa. Apapun tak ada. Dah hina kita di hadapan Allah tuh. Rendah derajatnya. Satu, saya mau lihat nih. Betul apa enggak ada? Itu betul. Yang kedua, khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan insan itu sangat bersifat lemah. Coba lumpuhkan seluruh tubuh. Dari bahu, siku, tangan kanan kiri sampai jari tangan, badan, pinggang, lutut sampai kaki. Selumpuh-lumpuhnya, setidak ada dayanya. Karena badan kita ini la haula wala quwata. Mana saya mau lihat pakaiannya secara batin itu benar atau tidak. Ini betul dia. Terpisah dengan jasad. Ya Allah, aku serahkan jasadku ini ke hadiratmu. Yang mengatur jasadku tidak aku lagi. Tapi engkau ya Allah, aku pulangkan, aku lepas, aku enggak ngatur diriku. Karena diriku ini milikmu, hakmu, kuserahkan, kupulangkan, kukembalikan. Aku tak berani mencampuri hakmu ini. Aku keluar dari diri. Rasa aku nafsu itu keluar dia. Tinggalkan habis. Rasa aku nafsu meninggalkan diri habis. Sejauh mungkin. Tak nampak lagi diriku itu. Sudah aku serahkan dia sama Allah.
Urusan Allah dia itu diriku itu. Dah, tinggalkan mata melihat. Mata melihat buka aja. Tahu saya ikut-ikut. Biar Allah tuh mencairkan sifat basarnya pada mata awak itu. Melihat tuh Allah dah. Tak kita lagi. Oh, ini Allah melihat. Nah, jadinya di mata badanku yang udah kuserahkan nih. Tahu hati itu ilmu Allah. Yang tahu ini diriku, yang tahu ini benda, yang tahu ini warna-warni itu ilmu Allah. Allah sendiri menjadikan sifat samanya pada telinga yang ada di jasad yang sudah kuserahkan nih. Mendengar, tahu saya ikut. Lepaskan mendengar itu. Dah, perbuatan duduk itu af'al perbuatan kulli irada Allah. Sekarang terpisah dengan diri secara pasti supaya kita tidak sekutu, tidak syirik. Lepaskan dulu betul. Sampai tak nampak diri itu. Lepas. Itu penyerahannya bagus. Tinggalkan alam. Jangan ada lagi hati kita ke alam. Alam bukan Allah. Alam benda. Lepaskan habis. Dah. Lenyap, hancur, sirna. Rasa akunya itu hancur. Rasa aku nafsu itu hancur, sirna, lenyap. Panah. Tak ada lagi. Nah, ini urusan Allah dah. Allah menguasai alam, menguasai badanku. Ya Allah, ini diriku yang lemah, yang hina, aku serahkan kehadiranmu. Engkau yang memperbuat badanku ibadat. Digerakkan oleh Allah. Kedua tangan kita tuh bertakbir dengan kuda irada Allah, bukan dengan aku. Aku nggak ikut-ikutan lagi. Rasakan diperangkatkan oleh Allah. Kedua tangan tuh terangkat sendiri dia ke atas. Nah, ikutkan tuh. Itu betul tuh. Betul. Turunkan. Jangan rasa aku lagi. Melihat lepas terus ya. Terus saya juga melihat lagi. Lepas tangan. Kita tinggalkan alam. Aku tanda berhadap kepada alam hatiku. Alam udah aku pulangkan. Aku leburnya ini aja. Supaya aku terbiasa tidak merasakan punya wujud. Aku biasa mati. Aku tak ada lagi di diri dan di alam dunia. Sudah cukup bagus, Pak Awang. Sudah Pak Awang ya. Sementara, Alhamdulillah ini dulu ringan ya. Nih, ringan Pak Awang. Bagus ya. Biasakan nanti sehari-hari begitu. Ya, insya Allah nanti makin tajam akan nampak lah tuh. Ya kita berlanjut ke yang lain dulu ya Pak Awang ya. Sekarang ini yang muncul di kami ini Kikom BTD. Pak siapa ini ya? Kikom. Yang barusan megang mata. Itu Kikom. Ya, ini Pak siapa nak? Pakai peci hitam, belakangnya hijau. Dinding hijau. Siapa? Ya. Pak Kikom. Pak Kikom. Tulisannya Pak Kikom ya, siap ya? Kaget aku le. Jarene. Ya. Dari mana? Ya, Bapak. Siapa namanya, Pak? Pak Abdullah. Oh ya, silakan Pak ya. Nah, ikuti ya, dengar suara kami kan? Iya. Baik. Pak Kikom aja. Abdullah. Saya mulai dengan bismillah, tapi Bapak diam aja ya. Bismillahirrahmanirrahim, itu dari saya saja. Saya tuntun. Ya Allah. Ini terpaksa dari awal. Karena belum pernah ya. Ini diriku yang hina di hadapanmu, yang gak hebat, yang tak ada apa-apanya. Merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Apalagi kita ketahui kejadian diriku dari saripati tanah yang letaknya ke bawah jauh ke sana. Itu menunjukkan kita ini rendah derajatnya. Yang kedua, diriku tidak ada daya upaya. Ini langsung buat lumpuh selumpuh-lumpuhnya seluruh badan kita tuh. Batang tubuh tuh lumpuh selumpuh-lumpuhnya, macam tubuh mati.
Buat dulu. Gitu ya. Tinggalkan langsung. Ya Allah, itu diriku yang lemah, yang hina, yang mati itu. Aku serahkan kehadiranmu. Aku keluar. Aku nafsu keluar dari diri. Rasakan kita keluar dari diri jasadku. Terus bergerak pelan-pelan. Tinggalkan langsung. Masih ada, belum lepas. Belum lepas betul. Sampai lepas betul. Macam kita belajar mati. Itu baru lepas namanya. Aku udah lepas dari melihat mata. Tak usah lagi ikut melihat mata. Tak usah. Aku lepas dari rasa tahu, yang tahu di ilmu Allah, ilmu mau meliputi pada sekian alam, meliputi pada hati diriku yang sudah kuserahkan. Aku enggak ikut lagi mendengar itu kejadian sifat samamu yang kau ajarkan pada telinga diri yang sudah kuserahkan. Dan aku dari dadamu meliputi pada sekian alam, meliputi pada diri yang kau dudukkan diriku ini. Dah habis, terpisah dengan diri. Coba rasa terpisah macam kita mati, terpisah dengan jasad kita tuh. Itu betul. Terpisah dengan alam dunia, buat. Sehingga gak ada hubungan lagi dengan alam dunia. Itu betul. Terpisah habis nyata. Baru masuk ke lebur. Aku nafsu hancur, sirna, lenyap. Tak ada wujudku lagi. Buat. Dah aku tekuni semata-mata aku udah nggak ada. Aku udah habis, aku udah sirna, aku udah panah. Badanku, alam, itu urusan Allah. Ya Allah, engkau ngatur alam, ngatur badanku. Engkau buat dia wajib sholat. Tapi aku nggak ada daya upaya ya Allah untuk sholat. Oleh karena itu, engkau gerakkan kedua tangan ini mengangkat takbir untuk bertakbir sholat. Rasakan kuda irada Allah untuk menggerakkan tangan awak. Silakan ikuti pelan-pelan dengan tidak ada daya upaya. Itu betul. Turunkan. Tinggalkan alam semesta ya. Jangan nengok alam lagi, jangan ikut melihat, jangan ikut tahu, jangan ikut mendengar, jangan ikut rasa berbuat. Itu kejairan sifat-sifat Allah yang dijajarkan pada diri jasad kita. Kita panah aja. Itu aja lazimkan ya. Bagus. Soalnya kita sambung nanti akan datang. Ya. Sementara itu dulu ya. Nanti makin lama makin. Iya, bagus ya. Alhamdulillah. Sempat ya, satu lagi ya. Selanjutnya Bang Iwan ya. Mana Bang Iwan? Bang Iwan Medan. Karena ini waktunya sama nih, sholat asarnya. Bang Iwan dulu kita dulukan. Ya, satu lagi. Ini. Ini. Siap Bang Iwan? Ya. Ini yang bisa Medan. Ikut Ustaz Tengah Ajarudin. Iya. Apa mereng pula dulu ya? Kameranya mereng. Ya udah. Langsung ya. Iwan. Pasrah habis. Karena dia praktek di tempat Ustaz Ajarudin. Ya Allah, aku berserah di kejaranmu. Aku keluar langsung dari diri. Buat. Itu betul. Aku tinggalkan mata melihat. Aku tak ikut lagi. Buat. Betul. Aku tinggalkan hati tahu, itu ilmu Allah, aku nggak boleh sekutu. Buat. Betul. Aku tinggalkan telinga mendengar, aku nggak boleh sekutu. Buat. Lepas habis. Tinggalkan diri, tinggalkan ruangan, tinggalkan alam sekaligus. Supaya kita jangan ada di alam lagi, berwujud. Terus itu. Kemudian aku lebur, aku nafsu, lebur, hancur, sirna, lenyap, dan aku tak ada wujudku sedikit pun. Yang macam ini, ikuti. Allah mentakbirkan jasadku sholat. Silakan. Bagus. Dia udah ringan mulai. Udah biasa. Udah biasa. Ada gitu dulu ya. Pak Iwan ya.
bulan ya. Nah, insya Allah kita sambung lagi ya. Datang nanti minggu itu baru Ustaz Nazarudin ya. Nah, baik. Ya. Saya ucapkan untuk saya Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah diucapkan. Kita mulai ya. Ya Allah, aku berserah di kehadiran-Mu. Aku nafsu keluar dari diri. Langsung tinggalkan jasad kita. Wah, gitu dia. Lepas habis terpisah dia. Itu betul. Tidak ikut melihat mata lagi. Buka aja mata, tapi tak terpengaruh. Wah, tak ada aku melihat. Melihat itu sifat basar Allah, tak boleh diganggu. Tidak terpengaruh dengan hati tahu. Hati tahu ini liputan ilmu Allah. Tak boleh dicampuri, nanti aku syirik. Terus. Tak boleh aku ikut telinga mendengar. Itu kejadian sifat sama. Kalau aku ikut nanti aku syirik juga. Lepas terus mendengar itu. Yang memperbuat badanku duduk ini adalah kudrat iradat Allah yang mendudukkan badanku. Sekarang diriku ini ku lepas habis. Ku tawakalkan, ku serahkan habis, ku pulangkan habis. Aku terpisah dengan diri jasadku. Ambil suatu perasaan terpisahnya itu dengan benar. Jangan dilihat lagi. Kemudian aku nafsu itu lebur, hancur, sirna, lenyap. Aku hancur, aku sirna, aku lenyap, aku panah. Aku semata-mata enggak ada. Tinggal Allah yang jahir pada alam. Tinggal sifat basarnya yang jahir pada mata. Tinggal sifat samanya yang jahir pada telinga. Tinggal sifat ilmunya yang ada mengetahui di hati. Allah menghidupkan badanku karena Allah menjahirkan, ada memasukkan ruh dalam jasad. Sekarang ini diri jahir dan batin hak Allah, kepunyaan Allah. Aku terpisah daripada mencampuri hak Allah ini. Terpisah, aku lebur habis. Ah, ini dia. Ya Allah, kau ngatur alam, ngatur jasadku salat. Terangkat sendiri tanganku langsung. Dari Allah. Ya, ikutkan itu. Bagus. Ringan dia pula. Pertahankan mata itu jangan ikut. Pertahankan wujud badan, wujud alam terlepas. Terpisah. Jangan merasa berwujud lagi. Tak ada wujudku. Wujud alam ini tanah. Ini badan saripati tanah. Dia itu alam. Alam itu kejadian wujudmu ya Allah. Aku gak boleh mensekutui. Aku terus ada aja. Yang ada tinggal Allah sendirian. Dan hak sifat ketuhanannya. Baik. Alhamdulillah bagus. Ya. Akan datang ya semoga. Jadi begitu Mas Faison ya. Dengan dia. Jadi bukan yang aneh-aneh. Panah itu. Buka aja matanya. Rasa akunya itu aja. Ya. Jadi bukan kita ini kebanyakan nonton TV. Jadi ngayalnya kemana-mana. Panah itu akunya tak ada. Ya. Kita lanjut ke yang lain dulu Mas Faison ya. Ya, jazakallah. Ini pelajaran dasarnya nih. Mulaan. Kemudian kita beralih ke Mas Japri nih. Ini Dari mana? dari Kaltim ya. Kalimantan Timur. Mana orang? Hadir besar kan? Siap Mas Japri? Ya, rileks saja ya. Kalau bisa matanya dibuka, kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Silakan Mas Japri. Japri ya. Kepandang asma itu kan sifat. Ini udah mudah nih nampaknya ya. Kita langsung tawakal aja nampak ini. Ya Allah, aku berserah di kehadiran-Mu, aku tinggalkan jasadku. Terpisah aku dengan jasad diriku. Aku nafsu terpisah. Pisahkan dulu. Itu betul. Aku terpisah dengan mata melihat. Mata buka aja. Melihat dia, tapi tak ikut-ikutan lagi aku. Yang melihat itu kejadian sifat basar Allah, bukan akunya. Tahu hati, ilmu Allah, tak usah kita ikut lagi. Tinggal mendengar kejadian sifat sama Allah, tak usah kita ikut lagi.
Yang memperlakukan badanku duduk af'al perbuatanku dan iradat Allah. Tak usah kita campuri, nanti kita syirik, sekutu. Habis. Diriku melihat, tahu, mendengar, sudah kupulangkan kepada yang punya hak, yakni Allah. Aku terpisah, terlepas daripada diri, terlepas daripada melihat, tahu, mendengar, dan terlepas daripada merasa berbuat dulu. Pisah habis dulu. Mana dirimu? Tak, enggak nampak. Sudah kupisahkan, kuhabiskan. Kupulangkan kepada yang punya hak. Kemana lagi? Meninggalkan seluruh alam. Supaya hatiku jangan berada pada alam. Alam bukan Allah. Oh, coba ambil perasaan. Terpisah dengan seluruh wujud alam. Kita keluar daripada alam. Supaya alam itu jangan ada gambaran di hati lagi. Terpisah habis. Masih dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan. Tapi alam masih tahu. Belum selesai. Belum selesai juga. Belum selesai. Lagi. Nah, itu mulai selesai. Bagus dia. Baru masuk kita ke lebur. Hancur, sirna, lenyap. Aku nggak ada merasa berwujud sedikit pun di alam dunia ini. Kuat. Aku sekarang semata-mata tak ada wujudku lagi. Buat. Habis panah. Selesai. Tinggallah wujud Allah dijairkannya pada segala wujud alam. Ya Allah, wujud alam ini kejairan wujudmu yang satu. Melihat, tahu, mendengar itu kejairan sifat-sifat ketuhananmu. Yang satu, tak ada dua melihat, tak ada dua tahu, tak ada dua mendengar, tak ada dua yang hidup. Dan segala makhluk yang sangat banyak pada alam ini kejairan asma'mu, nama-namamu yang sangat banyak. Dan perbuatan badanku duduk dan segala perbuatan kejadiannya ada pada alam itulah af'al perbuatanku dan iradatmu. Berarti alam diriku mendengar, tahu, wujud segala sesuatu hakmu. Sekarang aku terpisah daripada mencampuri hakmu ini. Terpisah habis dari alam. Mana pelaksanaannya? Terpisah daripada mencampuri, melihat, tahu, mendengar yang ada pada diri. Mana pelaksanaannya? Aku sekarang lebur semata-mata enggak ada wujudku. Buat perasaan itu. Alhamdulillah bagus. Takbir dari Allah. Wah. Ya, turunkan. Datang dari sini orang apa? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ya. Maaf cakap, pian orang A. Pak Japri. Dengar. Dengar. Pian orang mana? Orang Banjar. Banjar, Ustaz. Oh, sama awan ulun ya. GG. Kabar? Insyaallah kita teman kena pulang ya. Salah. Ah ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya Mama Romi sudah siap? Ya. Silakan ya Mama Romi diikuti ya. Dari Rasa akunya itu ya, jangan yang aneh-aneh. Nanti dikiranya melayang ke alam kayangan kali, keluar dari alam. Tapi rasa akunya itu ya silakan. Siapa nih? Ini namanya Mama Romi. Mama Romi. Mama Romi. Kita pakai dulu perasaan menghinakan diri dari Allah karena memandang asli jasad itu cuma saripati tanah. Ya Allah, ini diriku yang hina. Rasakan tidak ada daya upaya. Coba lumpuhkan seluruh tubuh itu macam tubuh mati. Tubuh tak ada daya upaya. Rasakan seluruh tubuh, kepala, badan, pinggang, lutut, seluruh kaki, kedua tangan. Sampai ujung dua tangan, jari tangan. Habiskan. Pasrah.
Ya Allah, diriku ini di dalam kekuasaanmu, bukan kekuasaanku dan iradatku. Aku nggak punya kuda iradat. Ya Allah, Engkau suruh bertawakal menyerahkan diri kehadiranmu. Sekarang aku laksanakan perintahmu ini. Ya Allah, aku serahkan diriku, aku keluar dari diriku, dari jasadku. Rasa aku nafsu itu yang keluar. Silakan tinggalkan jasad kita itu. Nah, rasa keluar macam mati ya. Kita belajar mati. Itu betul. Terpisah jauh dari jasad sampai nggak nampak lagi jasad. Terpisah jauh dari alam, tak nampak lagi alam. Kemudian aku lebur, aku nafsu lebur, hancur, sirna, lenyap, aku semata-mata nggak ada wujudku. Buat dulu. Itu bagus. Mata melihat bukan aku punya, udah aku tinggalkan. Buka aja mata. Tapi aku nggak terpengaruh dengan mata melihat. Sebab ini udah aku pulangkan karena ini Allah punya. Tahu hati, itu kejairan sifat ilmu Allah. Mendengar telinga, itu hakmu untuk menjadikan sifat samamu. Yang memperbuat badanku dulu indahku dari iradatmu meliputi pada segala alam, meliputi pada diriku yang sedang duduk. Habis, coba perasaan, aku nggak ada di dalam dunia. Aku udah lebur. Aku udah mati, aku udah sirna, aku udah lenyap. Rasakan kita nggak punya wujud lagi dalam dunia. Yang ada cuman kejadian wujud Allah yang satu. Wujud Allah yang satu daripada wujud alam. Benda-benda yang sangat banyak pada alam itu asma yang sangat banyak. Melihat, tahu, mendengar yang ada di jasad itu kejadian sifatnya. Perbuatan duduk ini ada kejadian afalnya. Selesai. Nah, minta tolong sama Allah. Ya Allah, kau ngatur alam, ngatur badanku, mengangkat tangan untuk takbir sholat. Silakan terlaksana sendiri dengan Allah. Berangkat, betul? Betul. Jangan beradab lagi kepada diri, ruangan, dan alam. Saya mau tengok di batin. Leburnya itu yang minta. Lebur, hancur, sirna, akunya udah nggak ada. Rasa akunya itu yang nggak ada. Biar yang ada tinggal Allah semata-mata. Sini sementara dulu ya. Kita sambung Bu ya. Ya, sekarang. Ya, Mama Romi, sementara itu dulu. Ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Selanjutnya kita beralih ke siapa nih? Awang Hasan, sudah siapkah? Ya, kita coba ya. Pak Awang baru pertama nampaknya ya. Ini bagi yang sudah dilatih, boleh untuk meninggalkan Zoom, mungkin karena internetnya terbatas ya, tidak apa-apa. Tapi di akhir acara nanti kita akan kasih kesempatan untuk tanya jawab. Tapi kalau mau keluar dari Zoom juga tidak apa-apa bagi yang sudah berlatih. Ya, bebas saja ya. Nah, ini kita ke Pak Awang Hasan ya. Dari mana? Ini. Ya, nih Pak Awang dari mana ini? Assalamualaikum, saya Awang Hasan. Saya dari Kuching, Sarawak. Oh, iya. Ya, bagus. Macam ni ya, sahabat-sahabat, saya lagi baru dalam ni, baru nak belajar. So, itu pun kawan invite. Terima kasih lah kepada Abang Awang Zaidi dan Saudara Jamaluddin. Okey, terima kasih ya. Saya minta maaf, saya belum pandai lagi. Saya baru nak belajar. Iya. Ini kita ikut ya. Coba latih. Apa bersedia? Siapa sama? Atau melihat-lihat dulu atau gimana Pak Hasan? Mau dilatih juga? Lihat-lihat dulu lah. Lihat-lihat dulu. Kalau saya kurang faham, saya coba rujuk dengan abang saya Awang Zaidi dengan Abang Jamaluddin lah. Oh ya, silakan ya. Atau saya tunjukkan sedikit ya. Coba atau sedikit saja ya. Ikuti aja kata guru ya. Coba ditunjuk sebentar. Boleh. Ya. Coba ikuti Pak Awang Hasan ya. Apa kata guru? Ya. Saya coba. Mudah-mudahan ada kesan ya. Iya, rokoknya diletak dulu Pak ya.
Pak Awang? Enggak, mic-nya itu, mic. Rokok. Rokok. Ya, ikuti Pak Awang Hasan ya. Ya, ya, ya. Ah, dah. Itu aku megang apa sih? Enggak ada. Mic-nya. Baik. Yang pertama, kita merasakan menghinakan diri di hadapan Allah karena kita menyadari bahwa diri kita ini saripati tanah yang letaknya di bawah tanah. Wah, ini diriku yang rendah, tak ada hebat, tak ada apa-apa di hadapan Allah. Itu rasa sadari betul ya. Ini pakaian langsung yang kedua. Khuliqal insanu dha'ifa, Allah jadikan manusia itu sangat bersifat lemah, tidak ada daya upaya. Coba lumpuhkan kedua tangan. Dari bahu, siku, tangan, ujung jari tangan. Dah, lepas saja. Badan, pinggang, kaki, ujung jari kaki. Rasakan betul selemah-lemahnya, setidak ada daya upayanya betul-betul. Nah, baru resapi, ya Allah, yang mendudukkan aku ini kudrat iradatmu, karena badanku ini tidak ada daya upaya, tak punya kudrat iradat. Resapi betul dalam perasaan ya. Kemudian kita tawakalkan. Ya Allah, aku serahkan diriku yang hina, yang lemah, yang tidak ada daya upaya ini kehadiranmu. Rasa aku nafsu, aku keluar dari diri, tidak belajar mati. Coba rasa-rasa kita keluar macam kita belajar mati, itulah. Coba tinggalkan dulu diri itu betul. Aku nafsu itu meninggalkan. Itu betul, mulai bergerak dia. Terus sampai terpisah dengan jasad itu. Itu lepas namanya. Tinggalkan lagi ruangan kita tuh. Supaya kita jangan berhadap pada benda-benda. Lepas dia lagi. Betul. Terus seluruh wujud alam. Aku nak mi'raj menjumpai Tuhanku. Terpisah dengan alam. Bagus pula. Terpisah daripada ikut mata melihat. Mata buka aja, tapi aku tak ikut melihat lagi. Karena ini sifat basar Allah dari sini. Terpisah daripada rasa tahu. Rasa tahu itu ilmu Allah meliputi pada segala sesuatu, meliputi pada hati diri yang sudah kuserahkan. Terpisah daripada sifat sama mendengar yang jahil pada telinga badan. Terpisah daripada rasa berbuat duduk, karena yang berbuat pada kudrat irada Allah meliputi pada diri, meliputi pada sekalian wujud alam. Aku sekarang tak ada lagi di alam. Aku sekarang lebur, hancur. Rasa aku nafsu, hancur, sirna, lenyap. Rasa aku nafsu, udah panah, tak ada lagi dia. Tinggal Allah dan haknya. Mana hak Allah? Alam diri kita. Mana Allah? Melihat, tahu, mendengar. Mana Allah? Kuda iradatnya mengatur alam, mengatur badan kita dulu. Tak boleh dicampuri. Aku mana? Leburkan aja terus. Panahkan aja terus. Rasa tak ada aja pakai. Resapi betul ya. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, aku dah tak ada. Yang ada engkau dan hakmu. Itulah diriku. Diriku ini engkau buat dia fardu sholat. Tak sanggup dia karena dialah haula wala quwata. Oleh karena itu ya Allah, engkau gerakkan kedua tangan yang lumpuh ini mengangkat tangan untuk bertakbir sholat. Rasakan terangkat sendiri kedua tangan. Pelan-pelan lepaskan tangan, terangkat sendiri dia. Ayo angkat bau bagus. Betul. Rasa tak ada daya dipakai. Turunkan balik. Rasa tak ada daya dipakai betul. Dah, alhamdulillah bagus ya. Nanti kita sambung balik. Ini masih tawakal ya. Masih tawakal. Belum lagi lebur ya, panah ya. Tahun 8. Tapi untuk sementara karena awal itu dulu ya Pak Awang Hasan ya. Nanti akan disambung lagi. Nah, saya lanjut ke yang lain dulu Pak Awang ya.
Ini ke Pak Muzakir. Sudah siapkah? Siap ya. Dari Pak Muzakir dari mana? Enggak kedengaran. Unmute dulu, Pak. Maros, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Maros, Kabupaten Maros. Iya. Sudah siap, Pak ya? Pak Muzakir? Ya, Insya Allah. silakan, Pak. dia pernah ikut. Sudah pernah ikut Pak Muzakir? Baru ini. Oh, baru awal. Iya. Berarti Baru dari awal. Baru mau belajar. Dari kita tuntun dari awal ya. Ya, ikuti Pak Muzakir. Bahasanya ringan. Pak. Kita sadari dulu Pak Muzakir. Ya Allah, ini diriku dari saripet pati tanah yang tak ke bawah itu melambangkan dia itu hina. Tak ada hebat sedikit pun. Tak ada. Yang kedua, engkau jadikan manusia ini bersifat dhaif, sangat lemah, tidak ada daya upaya sedikit pun. Nah, coba praktekkan langsung. Lumpuhkan kedua tangan dari bahu, siku, tangan, ujung jari tangan. Macam tangan mati. Buat. Badan, pinggang, lutut, kaki, sampai ujung jari kaki. Buat badan tuh badan mati. Tidak ada daya upaya. Selumpuh-lumpuhnya, selemah-lemahnya. Nah, gitu dia. Itu betul. Sadari. Ya Allah yang mendudukkan badanku ini, kudrat iradatmu meliputi pada diriku, meliputi pada sekian alam. Supaya engkau tetapkan ya Allah, aku ini berada dalam kudrat iradatmu, bukan di dalam kekuatanku. Supaya aku jangan sirik. Aku serahkan. Nah, tawakal kita ya. Aku serahkan diriku yang lumpuh, yang tidak ada daya upaya ini kehadiranmu, perjalanannya. Rasa aku nafsu keluar melepas diri. Rasakan macam kita mati. Biar dia di dalam kuda iradah Allah saja. Bukan dalam kekuatan nafsu. Pisah. Itu betul. Terpisah dengan mata melihat. Mata buka aja. Aku nggak ikut melihat. Melihat ini sifat basar Allah, nggak boleh diganggu, nggak boleh syirik, nggak boleh sekutu. Yang tahu hati ini sifat ilmu Allah, aku nggak boleh sekutu. Yang mendengar ini sifat sama Allah, aku nggak boleh sekutu. Yang memperlakukan badanku dulu ini kuda iradah Allah meliputi segala sesuatu meliputi pada diriku yang sedang dulu. Oleh karena itu ya Allah, aku keluar dari diri, lepas dari diri, dan aku lepas dari seluruh wujud alam. Coba tinggalkan alam sekaligus. Aku tidak berhadap pada Allah yang menciptakan alam, bukan sangkut, bukan terhenti di alam. Pisah dengan alam itu. Aku mi'raj nih. Hampir sikit terpisah itu nyata betul terpisahnya. Sikit lagi, lepaskan habis terus. Jangan ragu. Pasrahkan habis. Putuskan alam itu berarti. Macam itu dia. Cuma sangat halus nih. Kalau nggak diperhatikan betul tidak tajam, tak paham. Aku lebur, hancur, sirna, lenyap. Aku nafsu, hancur, lebur, sirna, lenyap. Aku tak ada wujudku sama sekali. Buat itu. Kita terus panah aja dulu. Jangan pikir diri. Jangan ikut melihat. Jangan ikut tahu. Jangan ikut mendengar. Jangan ikut badan dulu. Itu urusan Allahnya. Terus saja kita tak ada. Ada alam bukan aku punya. Ada diri bukan aku punya. Ada melihat tahu dengar bukan aku punya. Ada segala sesuatu bukan aku punya. Mana ya terus ya? Rasakan betul kuda iradah alam mengikuti basian alam. Ya Allah, engkau gerakkan kedua tangan badanku ini. Terangkat dengan sendirinya dengan kuda iradahmu untuk mengangkat kedua tangan bertakbir. Terangkat sendiri ya, atau saya ikut-ikutan. Itu betul, praktekkan langsung. Ringan. Turunkan. Pakai rasa tak ada budaya. Jangan berada pada alam dan diri lagi ya. Itu awalnya dulu. Sudah bagus. Alhamdulillah. Ringan. Ya, masih ya.
sekian dulu Pak Muzakir ya. Nanti tiap minggu dilatih makin tajam dia. Ini masih berserah dulu. Insyaallah, insyaallah. Karena pintu marifat itu adalah tawakal ya. Ya, tawakal dia. Kalau benar tawakalnya mudah. Udah, baru nanti lanjut ke Pak. Ya, ya. Ya, kita lanjut ya ke selanjutnya dulu ya Pak Muzakir ya. Saya tinggal dulu ya. Ya, ya, makasih, makasih. Iya. Ini Rosmida ini nggak ada orangnya ya? Adakah? Oh ada. Terus tidak. Siap untuk dilatih Bu Rosmida? Hidupkan dulu, unmute dulu, coba. Siap ya? Bisa gitu, nggak nampak? Bisa. Asal dengar. Ah, ya. Bisa dengar suara kami Bu? Udah bisa. Ya, kami latih Bu ya. Dari mana? Ya. Dari mana Bu Rosmida? Kuala Bagumi, tetangga. Alah, Kita datang kasih langsung. Bukan yang lain aja, yang lain. oh iya yang lain dulu ya. Pantas berontak ya. Haji sudah. Pantas bersumpah. Udah yang lain dulu lah, yang lain karena membutuhkan. Yang belum tolong lapor karena kami Enggak. nggak tahu siapa yang belum. Udah semua ya? Udah habis? Insyaallah ketemu. Ini Ya. Sambil menunggu siapa yang belum, ada yang ingin yang bertanya, silakan. siapa yang bertanya? Silakan. Surani tadi. Saya kemarin datang jatuh. Ini Pak Jamal nih, Itu cakapnya. Pak Jamal bercakap. Jamal. Pak Jamal, unmute dulu Pak, biar dengar kami suaranya. nah, Belum dengar suara Pak Jamal. Kami belum bisa mendengar suara Pak Jamal. Fadil. Belum Pak Jamal. Sekarang gitu Pak. Sekali lagi Pak, tekan unmute-nya. Ya, silakan Pak Jamal. Assalamualaikum Bapak Mursid. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa nih? Pak Jamal. Tanya ini Jamal. tentang, Dari mana? tentang rasa ini. Apakah itu rasa sama digunakan itu rasa semasa belum ada pengakuan yang tentang hakiki, masih pengakuan diri yang majasi. Setelah kita mengenalkan hakikat diri, apakah itu rasa juga yang kita gunakan, yang selama ini kita gunakan semasa belum mengenal? Setelah kita mengenal, apakah itu rasa yang kita kenal, yang kita pakai juga? Pasalnya menurut pandangan saya, setelah kita mengenal hakikat Tuhan, tak ada berubah pun satu wujud yang selama ini kita kenal. Apakah itu masih rasa itu juga kita gunakan setelah kita mengenal? Setelah kita mengenal. Saya jawab ya. Ya. Saya jawab. Secara umum ini namanya, perhatikan betul, amrun zauqiyun. Bisa dengar? Bisa. Bisa? Kita Lepas alhamdulillah. karaoke lu. Lepas karaoke lu. Bisa. Alhamdulillah bisa Mursid. Nah, perkara urusan pengalaman rasa. Yang diminta rasa aku nafsu itu harus lepas. Kalau rasa aku nafsu berarti belum bisa. Yang pertama, dia itu pandang mata hati, tidak lagi dirinya itu yang berbuat. Nyata di batin bahwasanya kudrat iradat Allah itu meliputi pada dirinya. Kudrat iradat Allah itulah yang membuat dirinya beramal, berbuat, bekerja, berusaha. Satu. Yang kedua, sangka. Sangka aku itu harus hilang. Jadi jangan kita menyangka, tapi sangka aku itu hilang lenyap, yakin jahirnya diri kita itu datang dari kudrat iradat Allah. Di situ baru letak yakin. Yang ketiga, ini masuk.
Zo, rasa aku dengan rasa di dalam kekuasaan Allah bisa membedakan apa tidak? Kalau belum bisa, berarti dia belum sampai. Kalau dia bisa membedakan rasa aku dengan rasa di dalam kekuasaan Allah, baru dikatakan dia bisa bermakrifat. Selama masih rasa aku itu ada, sementara panahnya belum ada, itu penghabisan betul, penentu. Panah aku itu belum sirna, belum lenyap, berarti rasa aku itu masih menguasai. Berarti belum dianggap dia bermakrifat. Itu jawabannya ya. Ada lagi yang Syukran tanya? alaika Bang Mursid. Syukran. Ya, Ya, sama-sama Barakallahu Pak fiik. Jamal. maka karena itu rasa aku nafsu itu harus keluar dulu dengan jelas. Itu bagi orang yang nampak, itu terpisah dari diri itu, pandangan itu nyata, itulah namanya pandangan kasyaf namanya. Ya, pandangan kasyaf namanya itu. Jadi kalau enggak ahli kasyaf nggak bisa nengok aja. Nah, bukan hanya sekedar taksir, tak bisa, tak jelas. Ya, kira ya, boleh, Jadi ini ada yang nitip pertanyaan ya, Pak. boleh. Jadi kira-kira masa Wawa dulu belajar, amalan apalah yang cocoknya gitu Untuk pendukung, untuk mendukung supaya makin tajam ya makrifat boleh. kita. Kira-kira apa yang kita lakukan? Ya, pendukung untuk mendapatkan ini lebih tajam, dua amalan. Pertama, zikir dengan tidak ada batasan. Sampai kita merasakan yang menzikirkan lidah kita itu adalah kejahiran kalam Allah dan kekuasaan Allah. Tanpa batasan kira. Yang kedua, sholat tasbih. Dalam keadaan pasrah, kalau bisa setiap malam. Nah, karena udah ada nyata murid kita yang bertanya ini, kepingin dia cepat sampai, saya kasih amalan berat. Ternyata karena yakin hatinya diamalkan sampai sekarang 3 tahun dia tidak meninggalkan sholat tasbih setiap malam. Kenyataannya memang terpakai sendiri panah itu untuk pakaian dirinya. Tanpa di setel-setel lagi tidak. Nah, itulah ya, zikir tanpa ada batasan bilangan, sampai kita rasakan yang menzikirkan kita itu bukan aku lagi, tapi adalah kalam Allah terjahir pada lisan lidah kita sendiri. Jadi rasa aku berzikir itu sudah dicabut oleh Allah. Itu pertama. Yang kedua, melakukan sholat tasbih itu. Biar Allah sendiri nanti membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang 15 itu biar itu datang dari Allah semata-mata. Itu ya, itu menenangkan hati dia. Bersih hati awak. Nah, sekarang itu 2 macamnya jadi. Tapi amalan lain juga. Amalan lain itu mengiringi biasa saja, tapi yang berat 2 macamnya. Di samping sholat fardu, sholat sunat, yang ini amalan rutin setiap malam ya. 2 macam nih, 2 macam nih. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Kami persilakan sambil menunggu yang lain mungkin masih ada kepingin dilatih. Tadi mungkin ada yang sholat asar kan? Ada yang ingin bertanya? Ya, Pak Awang silakan. Di unmute dulu. Oh, silakan langsung Pak Awang. Sudah bisa dengarkan suaranya. Ya, Assalamualaikum Abah Guru Yai kita. Saya mohon ampun, mohon maaf. Terlebih dahulu saya ingin bertanya ini tentang pemahaman. Ada yang mengatakan bahwa ada dalangnya, ada wayangnya. Umpama Tuhan itu adalah dalangnya, wayangnya adalah segala makhluk ataupun manusia itu. Bagaimana pada tingkat yang sudah putus itu? Adakah masih ada dalangnya atau wayangnya? Sedangkan pemahamannya dikatakan sekalian yang nyata yang ada ini adalah daripada zat
Allah Ta'ala itu semata-mata daripada zat yang hak itu semata-mata. Adakah lagi ada dalang, ada wayangnya. Itu saja. Itu saja. Mohon ampun, mohon maaf kalau soalan ini terlalu tinggi dan terlalu tidak patutnya ditanya di sini. Mohon maaf ya Pak Guru. Ya, saya jawab ya. Ya, silakan. Pada hakikatnya antara Allah dan hamba itu langsung. Tidak ada perantara. Adapun yang disebut dengan istilah dalang dan wayang itu hanya tamsil yang dibuat oleh ulama. Bukan itu. Tamsil permisalan mendekati kepada paham saja, bukan hakikatnya. Jadi kalau kita sudah sampai di dalam kekuasaan Allah langsung, mendengar, tahu, melihat sudah sampai di dalam sifat Allah langsung pana, wujud alam, wujud diri awak sudah sampai langsung di dalam kepanaan satu wujud, tinggal Allah saja. Tidak ada cerita dalam, tidak ada cerita lagi wayang. Ya. Ya, terima kasih ya Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Alhamdulillah Pak Awang ya. Ya. Sementara itu dulu jawabannya, walaupun belum paham mungkin saat ini. Nanti akan dipahamkan Allah. Ya, ikuti aja terus pelajarannya. Nanti ya, insya Allah. sekarang ini sudah bergabung Bu Hajah Mesra Darti. Iya. Dari mana, Bu? Dari Jambi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu sudah siap ingin dilatih oleh guru kita? Iya, Mak, sudah. Ya, silakan ikuti Ibu ya. Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini diriku yang saripat di tanah, letaknya di bawah, yang keadaannya hina di hadapanmu, enggak ada besar derajatnya, enggak ada tinggi derajatnya, hanya semata-mata cuman saripati tanah yang sifatnya rendah. Sadari kita tuh rendah di hadapan Allah, enggak ada apa-apa. Pertama. Ya. Yang kedua, rendah ya. Ikuti saja Bu, secara batin ya. Batin ya, perasaannya juga ya. Ya, Yang kedua, pakai betul-betul. Tidak ada daya upaya tanganku, tidak ada daya upaya badanku, tidak ada daya upaya kakiku. Lumpuh, lemah, diatur oleh daya upaya dan iradat Allah. Kita seperti benda yang mati, yang kaku, yang tidak ada dan iradat sedikit pun. Lumpuhkan badan kita di hadapan Allah Ta'ala. Selumpuh-lumpuhnya, macam benda mati. Lagi. Macam itu dia. Pakai macam ini terus. Jangan dirubah. Kita serahkan langsung. Ya Allah, aku serahkan diriku yang lumpuh, yang tidak ada upaya, yang hina ini keadaanmu. Aku nafsu keluar, melepas diri badanku. Terasa terlepas dia. Macam cara anak belajar mati lah. Terpisah dengan jasad. Terus terpisah, jasad tak tahu lagi, tak nampak lagi. Bagus. Tak ikut melihat mata lagi, lepas habis. Mata buka, tapi tak ikut melihat lagi, tak tahu pun. Tidak ada ikut tahu. Tahu itu ilmu Allah meliputi pasukan alam, meliputi pada hati diri. Tidak ada lagi mendengar lagi. Mendengar itu kejadian sifat sama Allah saja. Dan tidak ada sesuatu yang ada, melainkan diliputi oleh kuda irada Allah, termasuk badanku yang sudah kuserahkan. Terpisah habis. Kita nggak mencampuri aturan. Setelah terpisah habis, kutinggalkan seluruh alam dan jasadku. Aku nggak melihat lagi ada alam, nggak melihat lagi ada jasadku. Kupisahkan habis, karena itu hak Allah. Kupulangkan, kukembalikan kepada yang punya hak.
Habis, baru aku lebur, aku hancur, aku sirna, aku lenyap, aku semata-mata tak ada daya upaya. Buat dulu. Aku belajar mati. Ya Allah, hanya Engkau yang hidup. Hanya Engkau yang punya sifat sudah. Engkau gerakkanlah ya Allah tanganku yang mati ini untuk bergerak mengangkat takbir dengan kudrat iradatmu, dengan kemauan dan kehendakmu. Ikutkan tanganku, terangkat sendiri dan naik ke atas. Bagus, turunkan dari Allah. Turunkan, tapi dari Allah dia. Angkat lagi, angkat lagi, nyatakan dulu betul. Iya tuh ya, terus sampai nyata, sampai dekat telinga. Nah, ikutkan terangkan itu pelan-pelan. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, Engkau mengangkatkan, menggerakkan kedua tanganku ini bertakbir. Ini daya upayamu, badanku tak ada daya upaya. Pasrah, minta tolong, terangkat dia dengan sendirinya. Ikutkan pelan-pelan. Jangan rasa daya upayaku lagi. Nah, ikutkan. Minta tolong lagi. Ya Allah tolongi, biar aku nampak yang memperbuat badanku sholat adalah kudrat iradatmu. Bukan perbuatanku. Minta tolong. Tangannya mati. Coba angkat takbir, Bu. Angkat dengan takbir. perasaan yang sama. Ya, jangan rasa aku. Silakan angkat tangan takbir untuk bergerak tangan. Nah, itu betul. Cuma tangan. Angkat takbir, tangan, mengangkat dua tangan. Memegang HP, memegang HP. Ya akan datanglah sambungnya ya. Ya. Ya, sekian gimana Bu Mesra Darti? Untuk sementara itu dulu Bu ya. Nanti mungkin dilanjutkan lagi. Kalau bisa HP-nya diletakkan saja supaya badan rileks. Nah, mengangkat tangan untuk takbir tujuannya supaya hati terpengaruh atau tidak dengan tangan yang mengangkat takbir itu. Itu sajanya sebenarnya. Supaya nanti ketika berjalan, bergerak, duduk, aktivitas sehari-hari kita, batin kita tidak terpengaruh. Tetap rasa akunya tidak ada. Itu tujuannya dilatih. Kenapa diangkat takbir ya? Nah, jadi untuk yang lain, oh ya, untuk yang lain nanti untuk praktek selanjutnya HP-nya diletak ya. Saya kira kita cukupkanlah untuk hari ini ya. Jadi mungkin akan disambung Sabtu depan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, mau tutup. Sekian aja ya, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.